Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya setelah kemarin mendapatkan rebound yang sangat signifikan setelah Bitcoin berhasil untuk menyentuh area range $65.000. Bahkan kita tadi sempat melihat Bitcoin kembali ke 68 ribuan sebelum kembali mendapatkan rejection. Sebenarnya apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di beberapa video terakhir, dan kita bakalan bahas lagi di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi, apakah yang harus kita lakukan, atau adakah peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan dalam keadaan Bitcoin seperti ini. Diikuti juga beberapa data di belakang layar menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,31 triliun dolar atau turun sekitar 0,23%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 1,78% ke 0,1658 dolar. So, itu adalah untuk sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, menjadi salah satu berita terhangat hari ini adalah persoalan Microsoft yang sedang gitu ya diisukan mau melakukan voting dari kalangan shareholdersnya, apakah mereka akan melakukan investasi di Bitcoin atau tidak. Dan shareholder meeting dari Microsoft ini akan terjadi di bulan Desember. Oke, regardless apakah ini benar-benar akan terjadi atau tidak, atau akan disetujui atau tidak oleh para shareholdernya, menurut saya ini sudah merupakan sebuah progres yang sangat baik. Bahkan sekalipun hanya ada pemikiran untuk berinvestasi di Bitcoin saja, menurut saya itu sudah merupakan progres yang sangat besar. Karena sekarang kita sedang berbicara soal Microsoft, teman-teman. Salah satu perusahaan terbesar di dunia. Oke, dan ini bukan berita abal-abal, teman-teman. Karena disampaikan oleh beberapa akun Twitter atau akun X yang menurut saya cukup trusted. Dan ini memang sudah ada buktinya gitu. Microsoft said they urge shareholders to vote against assessment of investing in Bitcoin because Microsoft management already carefully considers this topic. Dan kemudian di sini juga ada yang menyampaikan just in per an SEC filing, Microsoft will have a proposed board resolution for an assessment of investing in Bitcoin. The board is recommending that shareholders vote against the proposal. Jadi, teman-teman, kita tahu sekarang bahwa rupanya memang ada pembicaraan di Microsoft seputaran investasi di Bitcoin. Tapi memang untuk sementara, gitu ya, Microsoft sendiri sangat menyarankan, gitu ya, menyarankan para shareholdersnya untuk ngevote tidak investasi di Bitcoin. Karena katanya manajemen dari Microsoft sendiri sudah dengan sangat hati-hati mempertimbangkan topik ini. Ya, walaupun kalau misalnya benar memang tidak jadi misalnya Microsoft berinvestasi di Bitcoin, tapi sekali lagi at least mereka sudah mulai start notice gitu ya, bahwa Bitcoin itu memang adalah satu aset yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk melakukan diversifikasi. Mungkin belum sekarang, tapi mungkin bisa jadi di masa yang akan datang. Dan hal-hal seperti ini, teman-teman, mungkin kelihatannya sepele, tapi ini tidak akan kita temukan di cycle-cycle sebelumnya. Kalian tidak akan mungkin menemukan ada perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft seperti ini yang kemudian membicarakan seputaran Bitcoin. Karena pada saat itu memang belum ada yang melakukan adopsi Bitcoin. Terutama mungkin di cycle tahun 2016-2017. Oke? Di tahun 2020-2021 memang sudah ada start beberapa perusahaan-perusahaan besar yang start membicarakan seputaran Bitcoin, tapi mungkin tidak ada yang sebesar Microsoft. Adapun itu mungkin hanya Tesla ya. Tesla cuma satu aja karena Elon Musk secara pribadi itu memang cenderung pro ya.
terhadap kripto. Walaupun untuk sementara mereka tidak lagi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran di Tesla, tapi at least kita tahu sekarang bahwa Bitcoin bukan lagi sebuah aset yang dianggap sebagai sebuah scam, melainkan aset yang sudah dipertimbangkan. Gitu ya. Jadi itulah sebuah sign yang baik menurut saya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kalau misalnya kita berbicara soal demand untuk Bitcoin, berita baiknya spot Bitcoin ETF terus mendapatkan inflow yang angkanya tidak kecil. Dan data yang terbaru menunjukkan bahwa BlackRock kembali melanjutkan pembeliannya. Inflow-nya yang terjadi selama 1-2 minggu terakhir itu cenderung cukup masif. Dan hari kemarin kita melihat ada inflow sebesar 2.408 Bitcoin. Dan yang lain-lainnya rata-rata hanya ngehold, termasuk Fidelity dan juga Bitwise mengikuti jejak BlackRock dengan melakukan pembelian juga sebesar 435 Bitcoin. Jadi lagi-lagi kemarin adalah hari yang net flow-nya positif dan kita sudah melihat hal tersebut terjadi secara konsisten selama kurang lebih 1,5 atau bahkan 2 minggu. Kita harapkan ini bisa terus berlanjut, teman-teman, karena untuk dapat membuat Bitcoin segera breakout ke all-time high yang baru, kita mungkin perlu demand yang sangat besar. Oke, tidak hanya datang dari spot Bitcoin ETF, tapi dari kalangan wealth yang mungkin tidak membeli melalui spot Bitcoin ETF, dan juga kita-kita yang sebagai retail. Dan juga selain itu mungkin perlu sebuah katalis untuk kemudian membuat Bitcoin breakout ke all-time high yang baru. Dan katalis tersebut bisa aja merupakan hasil election dari Amerika Serikat yang bakalan kita lihat di awal bulan November nanti. Yang harusnya tidak lama lagi, teman-teman, kurang lebih ya kita anggap 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi be prepare, teman-teman, untuk volatility, karena saya rasa market akan cenderung ya bergerak sangat liar dalam beberapa waktu ke depan. Tidak hanya di cryptocurrency, tapi di pasar forex, di pasar saham, di pasar komoditas, saya rasa semuanya akan tetap mendapatkan volatility yang sama, karena apa yang akan terjadi di Amerika itu tentunya akan sedikit banyak mempengaruhi keadaan dunia. Gitu ya. Jadi itu juga yang menurut saya perlu kita waspadai dalam beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman, saya pengen ingatkan kembali bahwa kalau misalnya kalian seneng banget gitu ya untuk mendapatkan uang-uang gratis, saya rasa kalian harus mempunyai satu akun di CoinEx. Dan kalau misalnya kalian merupakan pemegang token CET, ya harusnya kalian juga udah mendapatkan cuan yang lumayan ya. Sejak terakhir saya mention token CET, saya sampaikan kita melihat token CET ini berpeluang untuk terus mengalami apresiasi secara harga. Kita mungkin udah naik kurang lebih 30-40% sejak terakhir kali saya mention. Dan token CET ini menjadi salah satu token yang suka melawan arus. Nanti kita bakalan lihat chartnya. Tapi selain daripada itu, teman-teman, kalau misalnya kalian menjadi pemegang token CET yang bisa kalian beli langsung di CoinEx, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian akan mendapatkan banyak sekali uang-uang gratis, seperti event yang sedang mereka laksanakan sekarang. Jadi kalau kalian nge-lock CET yang kalian punya, kalian akan mendapatkan bagian dari 1 miliar token Conan yang bakalan dibagikan oleh CoinEx. Dan kalau misalnya kalian melihat di sini ada 2 tahap ya, kalian bisa melakukan early lock, itu di tanggal pukul 15.00 di tanggal 22 Oktober sampai 24 Oktober 15.00. Kalau misalnya kalian mau mining, itu dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 29 Oktober. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi salah satu pemilik token Conan di sini, silakan kalian langsung aja buka account dulu di CoinEx gitu ya. Daftar dulu dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kemudian belilah token CET kalau misalnya kalian belum punya dan kalian tertarik untuk mengikuti event ini. Dan kalian tinggal lock token CET-nya untuk kemudian kalian bisa menghasilkan rewards seperti ini. Dan saya rasa ini bukan yang terakhir, teman-teman. Mereka masih akan memberikan banyak sekali rewards gratis untuk teman-teman yang nanti merupakan pemegang atau holder dari token CET. Token CET sendiri kalau misalnya teman-teman perhatikan merupakan salah satu token dengan performa yang paling baik saya rasa di tahun 2024. Karena kalau misalnya kalian perhatikan kita terus-menerus mengalami kenaikan. Ini di weekly chart ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari awal tahun ini, awal tahun 2024 hingga sekarang, kita sudah melihat token CET itu mengalami kenaikan 232%. Dan
kita terus mengalami kenaikan tanpa ada pullback yang terlalu berarti gitu ya, menunjukkan bahwa buying pressure di sini terlihat cukup kuat teman-teman. Itu juga udah saya sampaikan di video kemarin. Ketika itu CET masih berada di range 0,08 di sini. Nah, kalau misalnya kalian melakukan akumulasi pada saat itu, maka kalian harusnya sudah ya mendapatkan gains kurang lebih 25 sampai 30%. Jadi selain kalian bisa mendapatkan capital gain dari hold coin token coin X ini yang disingkat sebagai CET, karena kalau misalnya kalian lihat secara price action ini juga terlihat cenderung bullish. Kalian juga bisa mendapatkan uang tambahan berupa berbagai event yang mereka laksanakan. Jadi saya rasa itu adalah win-win untuk kalian. Jadi kenapa tidak? Kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. So teman-teman, apa yang terjadi ke Bitcoin dalam 24 jam terakhir? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin teman-teman, bahwa dengan adanya rally disertai konsolidasi yang kita lihat di sini, maka saya rasa peluangnya cukup besar Bitcoin itu in the short term masih akan cenderung bullish. Dan saya sampaikan di video kemarin, setidaknya saya melihat Bitcoin akan nge-retest ke area upper trend line dari rectangle ini. Yang kalau berhasil kita break, maka kemungkinannya cukup besar kita akan kembali untuk nge-retest ke area trend line. Which is itulah yang persis kita lakukan teman-teman. Nah, jadi untuk sementara, saya rasa pattern rectangle ini sudah bisa kita hapus. Dan pergerakan Bitcoin yang kita lihat selama beberapa jam terakhir harusnya tidak surprising untuk kalian. Kita lagi-lagi mendapatkan rejection dari area major trend line di sini. Dan ini masih on track dengan senario yang saya sampaikan sudah berhari-hari terakhir, bahwa saya secara pribadi ekspektasinya untuk Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan adalah semacam sideways movement, teman-teman. Harapannya adalah sideways movement tersebut berupa pattern bullish continuation. Oke, baik itu berupa bullish pennant katakanlah, atau misalnya berupa rectangle yang kemudian kita breakout ke atas, atau bisa dalam bentuk bull flag. Yang manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali melanjutkan momentum ke atas, itulah yang kita harapkan bisa terjadi ke Bitcoin. Yang tidak kita harapkan terjadi adalah jika kita sampai bisa mendapatkan ada selling pressure seperti ini modelnya, dan kemudian kita kembali break di bawah 64.500. Karena jika sampai itu yang terjadi teman-teman, maka itu memperbesar persentase bahwa kita akan kembali untuk ngeretest ke area 60.000. Kalau itu mampu kita jebol, maka kita berpotensi besar untuk kembali ngeretest ke area low terakhir di sekitaran 49.000, atau bahkan kita bisa break di bawah area tersebut menuju ke lower low baru di sekitaran area 48 atau bahkan sampai 45.000 dolar. Nah, untuk sementara senario yang ini menurut saya memang probabilitasnya belum terlalu tinggi untuk terjadi. Seperti yang sudah saya mention juga di live streaming saya semalam. Kalau misalnya teman-teman pengen untuk diskusi dan melakukan mantau bareng market lah ya, saya akan cukup rutin saya rasa dalam beberapa waktu ke depan untuk live streaming, tapi di channel satunya teman-teman, channel Altcoin Indonesia. Jadi kalian cukup subscribe dulu ke sana, dan mungkin kurang lebih 1 minggu saya akan live 2-3 kali. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mau kalian ajukan langsung ke saya, atau mungkin kita mau diskusi, analisa bareng-bareng, itu bisa kita lakukan nanti di sana gitu ya. Tapi untuk sementara intinya teman-teman, pergerakan Bitcoin ini masih sesuai dengan ekspektasi kita bahwa kita kemungkinan masih akan sideways di sekitaran area ini. Jadi rejection yang kita lihat di sini adalah bagian dari konsolidasi tersebut teman-teman. Dan ini masih bisa bertahan sampai akhir bulan Oktober, atau bahkan kita bisa melihat sampai awal bulan November. Itu tidak mengherankan jika memang terjadi, dan itu justru sebenarnya bukan sebuah kebetulan ya kalau misalnya kita konsolidasi sampai awal November, karena kita tahu katalis besarnya nanti ada di awal bulan November, yaitu adalah election dari Amerika Serikat. Yang kita harapkan dimenangkan oleh Donald Trump, karena kalau misalnya Donald Trump yang menang, kita tahu bahwa dia secara pribadi memang sudah terbuka ya. Dia mengatakan dia pro terhadap cryptocurrency, dan dengan adanya statement itu saja, atau dengan ada pengetahuan itu dari para investor, mereka tentunya akan sangat pro terhadap cryptocurrency untuk beberapa waktu ke depan. Artinya orang-orang yang sekarang mungkin sedang sangat skeptis ya, dan tidak mau masuk dulu ke market karena mungkin merasa ragu bahwa Donald Trump yang akan menjadi pemenang, ya mungkin mereka masih berada di sidelines gitu kan, menunggu sambil mungkin melihat price action apakah sudah breakout atau belum nih dari konsolidasinya. Nah, kalau kita sudah breakout dari konsolidasi diikuti Trump yang menjadi pemenang, saya rasa tidak ada alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali ke area all time high yang barunya.
Nah, kalau misalnya kita bicara soal time frame yang kecil banget, teman-teman, maka kalau misalnya memang benar ekspektasi saya kita akan mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan, maka harusnya yang kita lihat berikutnya adalah semacam pullback ke atas, teman-teman. Tapi itu kemungkinan hanya untuk semacam konsolidasi, dan kita akan kembali melanjutkan penurunan. Nah, bentuk konsolidasinya nanti akan seperti apa? Itu mungkin bisa kita jawab 1-2 minggu dari sekarang. Untuk sekarang kita belum tahu bentuk konsolidasinya bakalan seperti apa. Yang kita tahu hanya untuk sementara kita berpotensi untuk membentuk lower high, gitu ya. Terkecuali kalau kita sampai berhasil untuk breakout ke area 70.000, itu akan menginvalidasi skenario di mana kita mendapatkan konsolidasi di area ini. Tapi untuk sementara saya rasa ini masih on track, dan ekspektasinya untuk short term kita akan mendapatkan semacam rebound, dan kemudian kita akan melanjutkan koreksi dari sini. Mungkin pergerakannya bakalan sangat choppy dalam beberapa waktu ke depan. So ini adalah saat-saat yang menurut saya tidak ideal bagi teman-teman yang merupakan traders untuk terlalu agresif mencari setup. Kalaupun mau mencari setup, saya rasa saya lebih prefer untuk masuk ke altcoin. Nah, kalau misalnya memang kita bisa melihat ada semacam bearish continuation pattern di sini, teman-teman, atau misalnya kita kembali mendapatkan rally, tetapi itu hanya sekedar fake out, dan kemudian kita membentuk double top lagi di sini. Nah, saya akan mencari peluang untuk short, tetapi mungkin tidak di Bitcoin, tapi di altcoin. Dan itu akan saya mention tentunya kalau misalnya ada setupnya di VIP group. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berada di VIP group, ya kalian siap-siap aja. Kalau misalnya tidak ada setup, akan saya bagikan di sana. Dan untuk teman-teman yang berada di YouTube, kalau misalnya mau diskusi bareng, mau mantau bareng, saya akan cukup aktif untuk live streaming di channel satunya di Altcoin Indonesia. Jadi langsung subscribe aja dulu di sana, hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau misalnya saya melakukan live. Dan untuk Bitcoin hari ini saya rasa sampai di sini aja, teman-teman. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan selain saya masih expect konsolidasi yang akan terus berlanjut. Untuk short term kita bisa mendapatkan sedikit rebound untuk kembali kemudian mendapatkan sell off. Itu yang saya expect terjadi berikutnya. Nah, kalau misalnya ada setup, saya rasa saya akan lebih prefer untuk masuknya ke altcoin. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.